Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba membahas pembelajaran mendalam yang akan diterapkan pada tahun pelajaran 2025-2026. Apa sih pembelajaran mendalam? Kalau kita melihat definisi pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu adalah definisi dari pembelajaran mendalam. Di sini kita bisa mengambil satu kata, yaitu memuliakan. Apa sih memuliakan dalam konsep proses pembelajaran mendalam? Itu artinya adalah semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah maksud dari memuliakan. Selanjutnya di sini juga saya tampilkan kerangka pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam harus memiliki prinsip berkesadaran, harus ada kebermaknaannya, dan harus mengembirakan. Nah, dengan tiga prinsip ini itu akan terjadi proses olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, dan nantinya akan mewujudkan profil lulusan. Kita akan coba melihat kerangka pembelajaran mendalam. Itu ada 4 kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Ini juga merupakan kata-kata yang tidak asing bagi kita, yaitu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, dan terakhir ada komunikasi. Ini dari dulu memang sudah ada. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. Di dalam pembelajaran mendalam kita harus memiliki 3 prinsip pembelajarannya, yaitu meaningful, yaitu berkesadaran, joyful, yaitu mengembirakan, yang ketiga adalah meaningful, harus bermakna. Itulah prinsip pembelajaran mendalam. Selanjutnya di dalam mendalam ada 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan. Sedangkan untuk kerangka pembelajarannya adalah harus praktik pedagogik, kemudian kemitraan pembelajaran, selanjutnya lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Dari keempat kerangka pembelajaran mendalam ini dan elemen-elemennya ini akan tertuang, akan terlihat, akan terlaksana pada modul ajar atau skenario pembelajaran yang akan kita buat susun nanti dan akan terlaksanakan di proses pembelajaran. Selanjutnya di dalam pembelajaran mendalam itu guru memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah aktivator, yaitu guru harus mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang kedua, guru adalah kolaborator, yaitu guru bersikap aktif memberikan respon terhadap setiap proses belajar peserta didik. Yang ketiga adalah pengembangan budaya belajar. Di sini guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik belajar, memberikan ruang kepada peserta didik untuk menciptakan strategi belajarnya sendiri, sehingga peserta didik memiliki kemampuan kemandirian, percaya diri, dan rasa kebersamaan. Fungsi guru dalam proses pembelajaran. Kita akan coba melihat contoh pembelajaran deep learning, yaitu mata pelajaran fisika, di mana keempat kerangka pembelajaran tadi itu akan kita tuangkan dalam modul ajar atau desain pembelajaran yang akan kita rancang. Ini akan kita mengambil mata pelajaran fisika kelas 10 materi energi alternatif.
itu dengan menggunakan prinsip pembelajaran meaningful, joyful, dan meaningful. Sedangkan pengalaman belajar menggunakan memahami, mengimplementasikan, dan merefleksikan. Selanjutnya kita harus identifikasi, ada identifikasi peserta didik, itu bagaimana pengetahuan awal peserta didik, apakah tinggi, rendah, sedang, minat belajar peserta didik apakah tinggi, sedang, kemudian peserta itu berasal dari wilayah apakah pedesaan, atau kemudian kebutuhan belajar peserta didik apakah beragam dan sebagainya. Ini harus kita lihat di identifikasi peserta didik. Selanjutnya kita harus identifikasi materi pembelajaran, ini sudah biasa. Apakah materi ini adalah kesulitannya gimana, kemudian apakah relevan dengan kehidupan peserta didik, ini juga harus jadi identifikasi. Selanjutnya kita identifikasi dimensi profil lulusan, yang ada 8 profil lulusan, kita sesuaikan dengan materi mana yang akan kita ambil. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Di desain pembelajaran ada capaian pembelajaran atau CP. Di kurikulum Merdeka ada CP, ini nanti kita ambil di CP masing-masing pelajaran. Kemudian lintas disiplin ilmu, di materi ini terkait dengan mata pelajaran apa saja, ilmu apa saja. Selanjutnya di topik pembelajaran itu apa, bab subbab pembelajaran. Kemudian di sini ada praktik pedagogiknya, ini menggunakan PJBL, diskusi kelompok sampai wawancara, nanti akhirnya ada presentasi. Sedangkan kemitraan pembelajarannya ya desa Pemangkerang, ada guru kimia, guru agama, kemudian ada pencinta lingkungan, kemudian kita menggandeng juga akademisi atau universitas. Selanjutnya lingkungan belajar pembelajaran ada lab komputer, perpustakaan, dan lab IPA. Sedangkan penempatan digital saya menggunakan Canva, kemudian Quizizz, dan website ruang Asatis My ID. Nah, kita masuk ke pembelajarannya. Ini ada kegiatan awal menggunakan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Jadi di awal ini saya mengambil prinsip 3 langsung, berkesadaran, ada bermaknanya, dan ada mengembirakan. Di sini seperti biasa di kegiatan awal, guru membuka pelajaran, salam, dan seterusnya. Lalu guru menerapkan teknik bermain memusatkan konsentrasi. Selanjutnya guru mulai video singkat 1 tahun listrik, guru memberikan penayangan. Nah, seperti inilah langkah-langkah kita nanti pada kegiatan awal pembelajaran yang nanti memiliki prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, ini awalnya. Selanjutnya kita masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti ini kita mengambil prinsip yaitu bermakna dan mengembirakan. Sedangkan nanti pengalaman belajar adalah memahami. Kita menggunakan memahami karena ada 3 pengalaman belajar, atau memahami, kemudian mengaplikasikan, dan merefleksikan. Selanjutnya ini yang pertama memahami dulu. Ini yang pertama siswa berdiskusi biar mereka memahami materi yang akan kita ajarkan dan bisa memecahkan 5 pertanyaan besar. Di sini ada 5. Selanjutnya yang terakhir nanti di sini kita mengajak siswa untuk membuat peta konsep tentang energi alternatif dan energi terbarukan. Peta konsep ini juga kata-kata yang sering kita dengar dari dulu. Jadi poin-poin materi yang akan kita bahas itu nanti peta konsepnya, kaitan-kaitan materinya. Selanjutnya di kedua adalah pengalaman belajar mengaplikasi. Ini saya mengambil prinsip bermakna dan mengembirakan. Ini tentunya karena ini mengaplikasikan, maka siswa dilibatkan langsung nih. Ada menugaskan siswa untuk mensurvei lingkungan sekolah tempat tinggalnya, menugaskan siswa membuat rancangan, kemudian mempraktikkan cara memanfaatkan sumber energi alternatif. Ini adalah proses pengalaman belajar dalam mengaplikasikan dengan prinsip bermakna dan mengembirakan, tentunya harus mengembirakan. Ini selanjutnya di pengalaman belajar yang ketiga di kegiatan inti ini adalah merefleksikan, tapi menggunakan prinsip bermakna dan mengembirakan.
peserta didik melakukan uji coba proyek atau mempresentasikan hasil proyeknya. Peserta didik mendapat umpan balik dari teman, ini seperti biasa. Bahkan ini juga harus umpan balik dari sumber dan komunitas pola sampah di Anjani. Kemudian meminta siswa mengusulkan cara meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang sudah dipraktikkan. Selanjutnya siswa membuat jurnal refleksi individu terhadap proyek yang telah dilakukan. Nah, ini adalah ketiga pengalaman belajar sudah tertuang dalam kegiatan inti. Selanjutnya kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup yang ambil prinsip yaitu berkesadaran. Di sini guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran ini sudah seperti biasa. Kemudian mengajak peserta didik untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya guru memuliakan peserta didik dengan menghargai pencapaian proyeknya. Ini kalau zaman dulu kita memberi apresiasi, memberi penguatan pada siswa. Nah, itulah penutup kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup di pembelajaran mendalam. Sedangkan evaluasi di pembelajaran ini ada asesmen pada awal pembelajaran. Kita menggunakan pretest yaitu quizzes gitu. Kemudian asesmen pada proses pembelajaran, kuesioner, kita melihat keaktifan mereka berdiskusi, keaktifan membuat proyek, dan bagaimana mereka mempresentasikannya. Kemudian yang ketiga adalah asesmen pada akhir pembelajaran produknya. Jadi kita menilai produk yang mereka buat. Nah, itulah model atau jenis skenario pembelajaran mendalam, di mana keempat kerangka pembelajaran itu dituangkan di dalam desain pembelajaran atau modul ajar yang nantinya akan kita gunakan mengajar di kelas. Nah, seperti itulah Bapak Ibu guru, model atau desain pembelajaran mendalam yang insya Allah akan diterapkan di tahun pelajaran 2025-2026. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.